Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Mutiara, NIM 20024014014079, kelas A3, mata kuliah Teknik Kompilasi. Di sini saya akan menjelaskan algoritma SLR1 dan algoritma LALR1. Pada materi pertama, yaitu algoritma SLR1 atau Simple LR Wait One Local Heat Symbol, adalah salah satu teknik parsing pada teori bahasa formal dan kompilasi. Pada algoritma SLR1 digunakan untuk menghasilkan parser pada suatu tata bahasa bebas konteks atau context-free grammar CFG. Parser ini dapat mengenali dan memproses string input berdasarkan aturan-aturan yang terdefinisi dalam CFG. Berikut ini adalah penjelasan mengenai algoritma SLR1. Pada poin pertama, konteks free grammar atau CFG. Pada produksi CFG terdiri dari seperangkat produksi atau aturan-aturan yang menentukan cara membentuk string dalam bahasa yang didefinisikan oleh CFG. Pada produksi ini ditulis dalam bentuk variabel A turunan beta, di mana variabel A adalah simbol non-terminal dan beta adalah urutan simbol terminal dan atau non-terminal. Poin kedua, item set, closure operation. Dalam konteks SLR1, kita memiliki istilah item set, yaitu sebuah item set pada kumpulan produksi-produksi dengan posisi tertentu. Contohnya, jika kita memiliki produksi variabel A turunan terminal A dot beta, maka ini adalah satu item di dalam item set. Operasi closure digunakan untuk memperluas item set dengan menambahkan produksi-produksi pada produksi-produksi baru yang dapat dijangkau dari item-item yang sudah ada. Poin ketiga yaitu go-to operation. Go-to operation digunakan untuk memindahkan posisi dot dalam suatu item set. Jika kita memiliki produksi variabel A turunan terminal A dot variabel B beta,
Kita dapat menggunakan goto untuk memindahkan dot sebelah variabel b. Poin keempat, LR0 item. LR0 item adalah item-item yang digunakan untuk membangun state machine dalam parser. Masing-masing state dalam parser akan memiliki satu LR0 pada setiap item set. Poin kelima, Lookehead symbol. SLR1 parser memperluas konsep LR0 item dengan menambahkan Lookehead symbol. Lookehead symbol sendiri adalah simbol yang digunakan untuk menentukan langkah selanjutnya dalam parsing. Poin keenam, action dan goto tables. Menggunakan LR0 dan Lookehead symbol, tabel-tabel action dan goto dibangun. Tabel action berisi aksi-aksi yang diambil oleh parser seperti shift, redux, dan accept. Tabel goto berisi informasi perpindahan antar state dalam parser. Poin ketujuh, konflik handling. Dalam membangun tabel, mungkin terjadi suatu konflik, di mana konflik ini dapat berupa konflik shift redux, atau redux. Algoritma SLR1 berusaha menghindari konflik-konflik ini, dan jika terjadi, parser tidak dapat memproses input dengan benar. Poin ke-8, parsing. Dengan tabel action dan goto yang sudah dibangun, parser dapat membaca string input dan melakukan langkah-langkah parsing seperti shift dan redux berdasarkan tabel yang sesuai. Algoritma SLR1 merupakan konsep dari LR0 parser dengan penambahan Lookehead symbol untuk mengatasi beberapa konflik. Meskipun cukup kuat, algoritma ini memiliki keterbatasan dan beberapa kasus yang tidak dapat ditangani dengan baik. Algoritma parsing yang lebih canggih seperti LR1 dan LR1 dikembangkan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan pada parsing. Materi yang kedua yaitu algoritma LALR1. Algoritma LALR1 atau Lookehead LR1 symbol adalah salah satu teknik parsing pada teori bahasa formal dan kompilasi yang merupakan pengembangan dari algoritma SLR1 atau Simple
LR-wide one symbol. LR1 dikembangkan untuk mengatasi beberapa keterbatasan dari SLR1 dan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mengenali tata bahasa bebas konteks atau context-free grammar CFG. Berikut penjelasan mengenai algoritma LR1. Pada poin pertama, context-free grammar atau disingkat dengan CFG. CFG digunakan untuk mendefinisikan bahasa yang ingin diparser. CFG terdiri dari terminal, non-terminal, dan aturan produksi. Poin kedua, LR0 item. Seperti SLR1, LR1 juga menggunakan konsep LR0 item sebagai dasar pembangunan state machine pada parser. LR0 item adalah aturan produksi dalam penanda posisi dot yang menunjukkan bagaimana yang telah diparser. Bagian mana yang telah diparser. Poin ketiga, item set. Item set adalah kumpulan LR0 item yang membentuk suatu state dalam parser. State ini dapat membantu dalam memahami keadaan parser pada suatu saat tertentu selama proses parsing. Poin keempat, closure operation. Operasi closure digunakan untuk memperluas item set dengan menambahkan produksi baru yang dapat dijangkau dari item-item yang sudah ada. Poin kelima, go-to operation. Go-to operation digunakan untuk memindahkan posisi dot dalam suatu item set. Jika kita memiliki produksi variabel A, turunan terminal A, dot variabel B absen, kita dapat menggunakan goTo untuk memindahkan dot setelah variabel B. Poin keenam, lookahead symbol. LR1 menggunakan lookahead symbol untuk memperkaya informasi pada LR0 item. Lookahead symbol adalah simbol yang diperkenalkan untuk memberikan informasi lebih lanjut tentang langkah selanjutnya dalam parsing. Poin ketujuh, parsing table. Menggunakan LR0 item dan lookahead symbol, tabel-tabel action dan goTo dibangun. Tabel ini menyimpan informasi tentang aksi-aksi yang harus diambil oleh suatu parser
seperti shift, redux, dan accept. Poin ke-8. Conflict resolution. Seperti pada algoritma parsing lainnya, dalam pembangunan tabel parsing mungkin terjadi konflik seperti shift redux atau redux konflik. LA-LR1 berusaha menangani satu konflik ini dengan cerdas untuk memastikan parser dapat mengatasi input dengan benar. Poin ke-9, parsing proses. Dengan tabel action dan goto yang sudah dibangun, parser dapat membaca dan memproses string input sesuai dengan aturan-aturan bahasa yang didefinisikan oleh CFG. Poin ke-10, advantage of LA-LR1. LA-LR1 memiliki keunggulan dalam mengatasi beberapa keterbatasan SLR1 dan memiliki jumlah state yang lebih sedikit dibandingkan LR1, sehingga lebih efisien secara memori. Algoritma LR1 memanfaatkan informasi localhost untuk membuat suatu keputusan parsing yang lebih tepat dibandingkan SLR1. Meskipun begitu, LA-LR1 tidak bisa menangani semua situasi. Dan dalam beberapa kasus, konflik parsing masih bisa terjadi. Meskipun begitu, secara umum LA-LR1 sering digunakan dalam praktik karena merupakan kompromi yang baik antara efisien dan kemampuan parsing yang kuat. Perbedaan penting antara algoritma dari SLR1 dan LR1 adalah bahwa algoritma SLR1 hanya dapat digunakan untuk tata bahasa yang tidak memiliki konflik. Konflik LR1 adalah situasi di mana dua atau lebih produksi dapat diterapkan pada simbol yang sama dalam keadaan yang sama. Pertama, tata bahasa diubah menjadi bentuk SLR1. Proses ini melibatkan beberapa langkah seperti menghapus produksi dan menghilangkan konflik LR1. Kemudian, tabel parsing dihitung. Proses ini melibatkan beberapa langkah seperti membuat tabel transisi dan mengisi tabel dengan tindakan parsing. Dan yang terakhir, input diparsing menggunakan tabel parsing. Proses ini melibatkan beberapa langkah seperti membaca input karakter demi karakter, dan menetapkan tindakan parsing yang sesuai. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan.
mengenai algoritma SLR1 dan algoritma LALR1. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.